Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam sampai akhir zaman. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita masuk kepada pembahasan baru dalam babu izalatin najasati wa bayaniha, penjelasan tentang menghilangkan najis serta penjelasannya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala setelah membahas tentang Al-Babul Aniyah, awani, tentang bejana, kemudian beliau membahas tentang najis, ya, tentang najis dan cara mensucikan najis tersebut. Ini bagi seorang muslim sangat penting dalam kehidupan dia beragama, karena dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah, ya, ada sebagiannya ibadah tersebut disyaratkan, ya, diantara syaratnya kesempurnaan atau bahkan syarat sahnya harus bersih dari najis, Maka menjadi sebuah keharusan bagi seorang muslim untuk mengenal najis dan cara membersihkannya dari badan, ya, pakaian atau tempat-tempat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu beliau sampaikan di dalam kitab Bulughul Maram ini sebagai sebuah nasihat kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, agar benar-benar berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus di dalam dia menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dalam hal ini beliau menyampaikan hadis pertama kaitan dengan najis, ya, dan cara mensucikannya. Namun sebelum kita masuk kepada hadis ini, butuh difahami bersama bahwa ada kaedah, ya, di dalam agama kita, bahwa secara umum atau hukum asal segala sesuatu itu adalah tahir, suci. Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Tidak boleh ada orang yang mengatakan ini najis, itu najis, ya, tanpa adanya dalil. Jadi hukum asal, al-aslu fil asya', ya, at-taharah, hukum asal pada segala sesuatu adalah suci sampai datang dalil yang menajiskan benda tersebut. Kita akan membahas nanti, ya, singgung sedikit perbedaan ulama tentang apa yang akan beliau sampaikan dalam pembahasan kita kali ini. Baik, ini kaedah yang penting untuk difahami oleh kita semuanya, sehingga memudahkan kita di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hukum asal segala sesuatu adalah suci dan bukan najis, ya. Yang najis itu sedikit, dia tidak banyak, karena agama kita memang dibangun di atas kemudahan. Karena, ya, jika seandainya yang najis yang lebih banyak, ini sulit kita beribadah. Ketemu ini, sentuh ini najis, bersuci. Bertemu dengan benda B, najis, bersuci. Benda C, najis, bersuci. Dan seterusnya. Dan ini adalah kesulitan dalam hidup. Sulit bagi kita menjalani kehidupan, khususnya ibadah kepada Allah, jika banyak yang najis di dunia ini. Namun hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan benda-benda najis itu sedikit sekali. Dan hukum asal yang lainnya adalah suci. Sehingga tidak boleh bagi seseorang menajiskan sesuatu kecuali ada dalil, nas, teks Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menajiskan benda tersebut. Ini kaedah dalam kita mengenal najis. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis pertama yang beliau sampaikan kaitan dengan babun najasah wa
izalatun najasa wa bayaniha, yaitu hadis Anas bin Malik. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, berkata, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khulla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ya tentang khamar, minuman keras, apakah boleh dijadikan cuka? Khamar dibuat jadi cuka, minuman keras itu dibuat jadi cuka. Kata beliau, ya, belum menjawab, la. Faqala la, tidak boleh khamar jadi cuka. Khamar maklum ya, khamar itu adalah perasan jus, ya, jus buah, anggur atau kurma atau yang lainnya yang dibiarkan beberapa waktu sampai terjadi fermentasi kemudian dikonsumsi, ya, dalam kondisi ada khamar. Khamar itu artinya yang secara bahasa khamar adalah yang menutup. Ya, jadi dia sifatnya berbusa. Diminum, ya, maka dia dilarang. Ya. Ini khamar. Nah, secara bahasa khamar itu artinya ya yang menutupi. Khamar artinya secara bahasa adalah al-ghita. Al-khamru yakni al-ghita. Khamar yang menutup. Ini secara bahasa. Ya, kaitan dengan minuman ini, kenapa dikatakan khamar itu khamar? Karena dia menutup akal manusia, peminumnya. Dia ketika diminum akal tertutup, maka orang menjadi tidak sadar, dia berbuat, ya, berkata, bertingkah laku, berperilaku tidak sadar karena akalnya tertutup oleh minuman itu. Maka dari sisi bahasa, khamar adalah penutup, ya, karena dia menutup akal. Dari sini juga, ya, pakaian perempuan yang menutup kepala namanya khimar. Khimar, kenapa dikatakan khimar? Karena dia menutup kepala perempuan. Khimar. Baik. Ini secara bahasa. Secara syariat, ya, secara syar'i, istilah dalam fikih bahwa khamar itu adalah sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan sedikit ataupun banyak, ya, minuman yang memabukkan sedikit ataupun banyak, ya. Dan dari apa saja yang jelas dia memabukkan dan menutup akal, maka ini namanya hukum khamar dan haram, ya, dan haram. Kita tahu dulu khamar itu halal, ya. Awal Islam khamar itu halal, dinikmati oleh para sahabat. Mereka adalah pecinta khamar semuanya dulu. Para sahabat, ya, adalah orang-orang yang mencintai khamar, ya. Bahkan mereka memiliki bejana-bejana khusus untuk khamar. Ada tamu yang dihidangkan bukan Fanta, teh, kopi atau yang lainnya, tidak, namun khamar, minuman keras, ya, minuman keras. Sudah dimaklumi bersama bagaimana turunnya ayat Al-Quran, tahapan-tahapannya dalam hukum khamar ini, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, misalkan pertama hukum aslinya, ya, dalam hukum khamar adalah halal. Allah berfirman misalkan di dalam, ya, Al-Quran, Allah berfirman, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana. Ya, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 67, Allah berfirman, wa min samaratin nakhil, ya, diantara buah kurma, pohon kurma, buah kurma, wal a'nabi, dan anggur-anggur, tattakhiduna minhu sakaran, kalian jadikan dia sebagai minuman yang memabukkan, wa rizqan hasana, dan rezeki yang baik. Ini dulu awal Islam halal, ini ayatnya. Halal khamar di awal Islam. Ya. Sakaran, ya, membuat orang melamun, membuat orang di dalam kenikmatan rasanya. Dia tidak sadarkan diri. Maka, ya, hal yang mungkin sulit dihadapi menjadi mudah, menjadi rileks, menjadi bahagia, menjadi tenang pikiran dia dengan cara minum khamar.
Rizqan hasana, dan juga dia kata Allah Subhanahu wa taala, dia adalah rezeki yang baik. Orang jual beli, ada produksinya, ada konsumsi, terjadilah transaksi jual beli antara produsen dengan konsumen. Rizqan hasana, Allah sebutkan di awal Islam demikian. Khamar halal. Namun ingat setelah itu ya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat lagi setelah Allah halalkan, maka Allah turunkan pada tahap berikutnya tentang hukum khamar. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima." Wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang hukum khamar dan perjudian. Katakan, dalam keduanya ada dosa yang besar dan juga ada manfaat bagi manusia. Namun kata Allah, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini ayat kedua tentang ayat khamar. Al-Baqarah ayat 219. Kemudian marhala ketiga kata ulama, ayat khamar ini turun. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian salat kondisi mabuk. Kondisi ya mabuk-mabukan sampai kalian sadar tahu apa yang kalian baca ketika salat tersebut. Di sini tahapan ketiga ini kata ulama, Allah mengharamkan khamar ketika sedang sholat saja. Di luar sholat lanjut lagi mabuk-mabukannya. Ini tahapan ketiga. Ya. Kemudian karena banyak kasus ketika itu ya ada orang yang dia minum khamar dan belum selesai dari efek khamarnya sholat, ya, maka Umar mengatakan, ya Allah, jelaskan, tolong perjelas hukum khamar karena banyak yang rusak akhlak kita, ibadah kita rusak. Orang baca Al-Ikhlas tembus kepada surat yang lainnya. Baca ayat 1 ke ayat 2 kembali lagi ke ayat 1 dan seterusnya. Ya, maka turunlah marhala yang keempat dalam surah Al-Maidah. Ya Allah berfirman, Al-Maidah ayat 90, ya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, perjudian, ya, dan patung-patung dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan rijsun, perbuatan kotor. Dia termasuk perbuatan syaitan, maka tinggalkan agar kalian beruntung. Ini tentang hukum khamar ya dalam Islam, dan itu haram, jelas ya, haram khamar. Maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa khamar ini, minuman keras ini adalah ummul khaba'is, pokok keburukan. Diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di tanah Arab dikisahkan, kata beliau, dalam buku-buku para ulama, ada seorang pemuda yang dia minum khamar, na'udzubillahi min zalik. Ya, dilihat ibunya dalam kondisi dia mabuk, apa yang terjadi? Dia membawa pisau ke hadapan ibunya dan mengajak ibunya berzina. Na'udzubillah. Kondisi dia tidak sadar karena minum khamar. Ya, karena ibunya terancam nyawa, maka dia pun melayani nafsu bejat si anak dengan berzina. Sampai pada pagi hari anak ini sadar dan bertanya kepada ibunya tentang perlakuannya. Iya, maka ibunya mengatakan, iya, kamu kondisi mabuk mengancam saya dengan pisau dan semisalnya, maka terjadilah perzinaan antara kita. Maka setelah itu anak itu menyesal dan mengambillah bahan bakar, ya, bahan bakar pertalit atau bensin barangkali, dan disiramkan tubuhnya dan dia bakar dirinya. Demikianlah ya khamar. Namun hal ini masih banyak ya, bahkan dihalalkan di zaman kita, diperbolehkan, diizinkan. Jika ada izinnya boleh jual. Jika ada perizinan ini dan itunya boleh nikmati khamar. Ini jelas kata Nabi SAW akan ada suatu zaman di mana kalian menghalalkan khamar, perzinaan dan alat musik. 4 dalam juga disebutkan harir, yaitu
sutra. 4 hal ini haram dalam Islam. Dalam satu konteks hadis Nabi sebutkan. Ya, akan datang suatu zaman, kata Nabi, di akhir zaman orang-orang menghalalkan khamar, sutra, ya perzinaan, dan dia menghalalkan musik dan juga alat musik dihalalkan oleh manusia, kata Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi dan itu banyak ya, dan masih banyak di kalangan kaum muslimin yang minum khamar, pecinta khamar. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari keburukan itu. Dan di antara buruknya, dampak buruk daripada minum khamar, kata para ulama, dia mengantarkan seseorang kepada su'ul khatimah. Di antara buruknya, dampak buruk minum khamar adalah mengantarkan seseorang kepada su'ul khatimah, ya, akhir hayat yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah ya melindungi kaum muslimin dan muslimat dari buruknya khamar, dan Allah memberikan petunjuk kepada pemimpin negara kita, para pejabat kita, agar ia ikut mengharamkan khamar, karena Allah cabutnya keberkahan bangsa, negara, rakyat, ekonomi, kekayaan bangsa kita, barangkali karena kita melanggar kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ya membawakan hadis ini di dalam babun najasah. Maksudnya apa? Isyarat dari beliau bahwa khamr ini benda najis. Nah, dia adalah benda najis. Ya, menurut pandangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, khamr itu najis. Dan juga disebutkan oleh sekian banyak ulama yang lainnya, ya, bahwa kenajisan khamar ini, kata para ulama kita, syibhul ijma. Jadi sebagian mengatakan bahwa ijma, kecuali khilaf yang nyeleneh, yang syaz, nyeleneh tentang hukum khamar tersebut. Yaitu ada yang mengatakan bahwa dia suci. Jumhur ulama dia adalah najis. Ya. Ini pendapat jumhur. Sampai-sampai Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengutip adanya ijma' kesepakatan para ulama akan kenajisan khamar. Dan Al-Imam Ibn Rushdi mengatakan al-khilafu syadzun. Khilaf dalam masalah khamar ini sangat tipis. Artinya khilaf yang tidak dianggap. Ini pendapat Al-Imam Ibn Rushdi rahimahullahu ta'ala. Namun Al-Imam As-San'ani dalam Subulus Salamnya memberikan komentar. Kata beliau, ya, al-haqqu, yang benar, annal asla fil a'yani taharatu, bahwa yang benar dalam masalah perbedaan ulama hukum khamar apakah najis atau tidak, kata beliau, hukum asal di dalam segala sesuatu itu adalah suci, dan khamar ini benda suci, kata beliau. Wa anna tahrim la yalzamun najasa, bahwa haramnya diminum tidak berarti dia najis. Haramnya diminum tidak berarti dia dan najis. Fa innal hasyisyata muharramatun tahiratun, karena bukankah ganja, ya, atau yang semisalnya, dia haram namun dia suci. Enggak ada ulama berpendapat bahwa tanaman ganja disentuh najis, tidak. Namun ya haram dikonsumsi, namun tidak ada yang berpendapat akan kenajisannya. Sama dengan khamar, kata beliau. Khamar haram diminum, najis atau tidak? Tidak ada korelasi dan kelaziman, keharusan antara hukum haram diminum dengan hukum najisnya. Wa kullul mukhadirat wa sumum al-qatilat la dalila ala najasatiha. Semuanya, ya, benda-benda minuman atau benda-benda yang memabukkan itu, racun yang membunuh, kata beliau, semuanya tidak ada dalil yang menajiskannya, namun haram dikonsumsi. Sebaliknya, wa amman najasatu fayulazimuha tahrim, adapun kenajisan ini harus haram. Yang najis pasti haram dimakan. Ya, jadi ada dua kaidah. Ya, semua yang najis pasti haram. Sebaliknya, tidak semua yang haram najis. Ya, saya ulang. Semua yang najis pasti haram. Najis pasti haram. Ya, kencing, kotoran atau yang lainnya najis. Apa hukum menikmatinya, mengkonsumsinya?
haram, tidak dibolehkan. Ya, namun tidak semua yang haram najis. Tidak semua yang haram itu najis. Ini kata Imam As-Sun'ani di dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Dan juga kata beliau dalam hal ini, bukankah di sana ada harir, yaitu sutra, kain sutra, ya, haram dikonsumsi, haram untuk dipakai. Haram dipakai, emas haram dipakai oleh laki-laki. Namun apakah najis? Tidak najis. Maka tidak ada kelaziman, tidak ada keharusan, ya, konsekuensi hukum antara haram diminum, haram dikonsumsi menjadi najis aini sifatnya. Ya, hukum zatnya najis tidak, kata beliau. Maka begitu pula dalam khamar ini. Tidak ada dalil yang menajiskan khamar, maka hukum asal dia suci. Hukum asal dia suci. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dalilnya kata beliau, dimaklumi bersama para sahabat itu mereka adalah orang-orang pecinta khamar. Mereka semuanya memiliki gudang khamar, ya, gelasnya bekas khamar, bahkan tungku atau ceret dan semisalnya adalah toran khamar. Namun ketika turunnya ayat keharaman khamar, tidak ada perintah mencuci gudangnya, mencuci gelasnya, mencuci bejananya dari kenajisan khamar. Menunjukkan, kata beliau, ya, dia adalah benda suci. Berbeda halnya sebagaimana telah berlalu hadis tentang air kencing. Ada orang Arab Badui kencing di pojokan masjid, maka Nabi segera mengatakan bahwa siramkan bekasnya, siramkan daripada bekas kencing tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sebuah hukum, ya, sesuatu, maka segera memberikan hukum. Namun kaitan dengan khamar, Nabi tinggalkan. Bejana tidak ada perintah mencucinya, ya. Dan bahkan dikala itu jalan-jalan kota Madinah, di pasar-pasar, orang-orang pedagang khamar, penjual khamar, peminumnya, dan seterusnya, mereka tumpahkan di jalan-jalan semuanya. Menunjukkan, kata ulama, jika seandainya dia najis, niscaya Nabi SAW akan menyuruh mereka untuk mencuci tanah bekas siraman khamar. Dan itu pasti akan diinjak. Nggak mungkin, ya, tidak diinjak, kena celana mungkin, kena sandal, sepatu, dan kulit dan seterusnya. Namun sepanjang itu tidak ada dalil untuk menyuruh mereka untuk bersuci dari hal tersebut. Kemudian di sini, ya, hadis ini Nabi mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang khamar untuk dijadikan khulla, ya, cuka. Cuka itu adalah makanan, ya, atau bumbu, ya, kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebaik-baik makanan, kata Nabi, adalah cuka, khul, ya. Apa hubungannya? Nabi mengatakan tidak boleh khamar dibuat secara sengaja jadi cuka. Tidak boleh, ini hukum lain. Tidak boleh khamar, perasan jus, buah tadi, dibuat sengaja jadi cuka. Ada campur tangan manusia. Dibuatnya, kemudian disimpannya dengan sengaja, tujuannya itu, maka ini haram. Cukanya menjadi haram, tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh jadi lauk dan bumbu dan semisalnya. Namun jika dia berubah dengan sendirinya, terjadi perubahan dengan sendiri tanpa campur tangan manusia, maka itu halal. Ya, hal itu dibolehkan. Jadi beda hukum antara sengaja dibuat jadi cuka, ya, atau dia berubah secara alami, yang ada campur tangan manusia jadi larangan, haram, ya. Yang berubah secara alami maka menjadi halal dan boleh untuk dinikmati. Di sini pembahasan kaitan dengan kenajisan tadi, ya, najis bab najis, ya, karena ada khilaf ulama
khilaf ulama tentang hukum khamar ini. Khilaf ulama dalam hukum khamar. Maka beliau sampaikan, karena beliau di antara ulama yang menajiskan khamar. Ya, menajiskan khamar, maka beliau sampaikan di dalam bab najis. Ya. Seharusnya hadis ini disampaikan di dalam bab makan dan minum. Makan dan minum. Namun itu pendapat yang rajih. Yang rajih, wallahu taala alam bisawab, khamar adalah ya zat benda yang suci dan tidak najis, namun haram diminum secara ijma' para ulama. Ijma' dalil Al-Quran jelas, nas hadis Nabi pun jelas, dan juga kesepakatan dan juga secara ra'yu akal sehat mengharamkan khamar. Namun banyak kaum muslimin yang masih minum khamar. Ya, semoga hal ini ya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada sebagian saudara kita yang masih mencintai khamar tersebut. Hadis berikutnya. Wa anhu qala lamma kana yaumu Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha tafanada. Pada perang Khaybar yang terjadi pada tahun ke-7 setelah hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Talha untuk memberikan pengumuman kepada para sahabat pada perang Khaybar itu, fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humril ahliyah fa innaha rijsun, muttafaqun alaih. Kata sahabat yang mulia bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talha untuk memberikan pengumuman informasi kepada sahabat yang lainnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kalian dari mengkonsumsi daging keledai jinak. Fa innaha rijsun, karena dia adalah kotor dan najis. Rijis itu najis. Hadis ini juga erat kaitannya dengan bab makan dan minum. Namun beliau sampaikan di dalam babut tohara karena ada hubungannya. Apa hubungannya? Karena nanti daging yang mungkin dikonsumsi dari keledai ini akan dimasak di bejana-bejana, akan diletakkan di piring-piring, di mangkok, digunakan sendok garpu untuk menikmatinya, dan akan ternajiskan semuanya. Semuanya benda-benda tersebut. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang dari mengkonsumsi atau memakan daging keledai jinak. Baik, sebelum saya masuk ke penjelasan hadis ini, hadis pertama yang kita bahas tadi kaitan dengan cara mencuci. Di sana ada sebuah isyarat bahwa Nabi SAW di antara cara mencuci najis itu adalah yaitu dibiarkan begitu saja sampai dia bersih sendiri dengan sendirinya. Dengan anggapan najisnya khamar tadi. Nabi katakan perubahan khamar yang najis menjadi cuka dengan perubahan alami ini boleh, sama dengan najis lainnya. Di antara cara mensucikan najis adalah membiarkan dia atau dijemur tanpa ada air, tanpa ada benda lainnya, dia biarkan begitu saja. Ada embun, ada angin, ada terik matahari, ini membuat benda itu menjadi suci. Jadi selain air ada pencuci lain, ada pembersih lain dari najis. Yaitu perubahan alam yang dikenal dengan istihalatu pada benda najis tersebut. Baik, kita lanjutkan pada hadis kedua ini. Jelas di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari mengkonsumsi daging keledai jinak, karena dia, kata Nabi, rijsun, dia adalah rijis. Awal Islam dia halal, namun
ya, datang hukum kedua, tidak boleh menikmati daging keledai ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa karena alasannya apa? Karena dia adalah tunggangan. Kalau dinikmati, dikonsumsi, habis tunggangan para sahabat di kala itu. Ya. Namun ta'lil itu adalah keliru kata ulama. Karena bukankah yang lain juga dimanfaatkan oleh para sahabat? Ada kuda, ada juga sapi, ada onta yang digunakan juga untuk ditunggang, mengangkat barang, transportasi dan seterusnya. Namun tidak diharamkan. Berarti ta'lil tentang kekhawatiran punahnya karena dia dikonsumsi, ya, karena alasan konsumsi ini tidak tepat. Namun yang tepat kata ulama, Nabi sudah katakan rijisun karena dia ada najis. Najis. Ini keledai, ya, keledai apa namanya? Jinak, ya. Kata para ulama, ya, hadis ini menunjukkan bahwa keledai liar halal. Keledai liar, ya, zebra itu keledai liar. Zebra itu halal. Zebra halal. Yang jinak, ya, itu adalah haram dimakan, tidak dibolehkan. Ini, ya, penjelasan para ulama tentang hadis ini. Ya. Maka kembali bahwa keledai, ya, dengan kesepakatan para ulama dia adalah hewan yang najis. Keledai jinak, ya, adalah najis. Yang di sini yang najisnya kata ulama adalah dagingnya, adalah darahnya, air kencingnya, dan juga kotorannya. Ini najis semuanya. Najis. Adapun kaitan dengan keringatnya, ini karena kan dia ditunggang, ya. Ya, ditunggang, dimanfaatkan punggungnya untuk mengangkat, mungkin angkat gandum, angkat kurma, beras, atau yang lainnya yang dimakan di kala itu. Walu'abuha, dan juga air liurnya. Air liur yang tidak akan terlepas dari tangan si pemiliknya. Wa badanuha, badan tubuhnya juga. Fa fi khilafun sayati, insyaallah akan, ya, ada penjelasan berikutnya tentang perbedaan ulama tentang hukum hal tersebut, yaitu kaitan dengan keringatnya, air liurnya, badannya. Ini 3 hal akan terjadi khilaf. Adapun yang lainnya seperti dagingnya, darahnya, air kencing, dan juga kotorannya, ijma akan kenajisannya. Dan di sini kata ulama menunjukkan bahwa haramnya untuk memakan dagingnya dan juga meminum susunya, ya, karena dia adalah, ya, rijisun, dan dia kotor. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau memberikan penjelasan. Ya, kata beliau, as-sahihu alladhi la raiba fihi anna al-bighal wal himar tahirani fil hayati kal hir fayakunu riquhuma wa irquhuma wa sya'ruhuma tahiran. Ya. Yang sahih dari khilaf ulama dalam masalah keringat, air liur, badan daripada bighal. Bighal itu adalah hewan yang lahir dari nikah campur, nikah beda jenis antara kuda dengan keledai bighal. Ya. Kata beliau bahwa hukum air liurnya dan juga bulu, rambut, badan, dan juga keringatnya, dia dihukumi sebagaimana hukum kucing. Hukum kucing, ya, sudah kita sebutkan, dia suci, ya, tidak najis. Haram dimakan namun tidak najis, ya, suci badannya dan tidak najis rambutnya dan semisalnya. Baik, ini kaitan dengan hadis keledai. Dan keledai, ya, yang liar itu halal,
ya halal, boleh untuk dinikmati, diburu dan semisalnya. Disebutkan ya kalau kita mengecek ya, keledai liar itu seperti zebra, dan keledai jinak itu ya dia warna bulu atau warna motif dari bulu atau kulitnya itu dia sama dengan ya umumnya hewan seperti anjing misalkan atau serigala, itu warnanya. Adapun zebra yang dia liar, dia ya maklum ya bagaimana belang-belang daripada kulit ya, warna kulit daripada zebra tersebut yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai ya al-humur wahsyiyah. Al-humur al-wahsyiyah yaitu keledai liar. Hadis berikutnya. Wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa ala rahilati wa lu'abu yasilu ala katifi. Amr bin Kharijah mengatakan Rasulullah berkhutbah di Mina musim haji, wa huwa ala rahilatihi, Nabi di atas ya ontanya, di atas kendaraan beliau. Ya, wa lu'abu yasilu ala katifi, sedangkan air liur daripada onta tersebut ya mengalir di atas pundak saya. Ini kata beliau. Ya. Tentang apa? Air liur onta. Air liur onta. Ya. Di sini menunjukkan bahwa ya hewan yang halal dimakan dagingnya, ya halal dimakan dagingnya, air liurnya, badan dan semuanya adalah tidak najis. Bahkan kotorannya juga adalah ya tahir, suci ya dan tidak najis. Suci dan tidak najis. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memberikan minuman ya kencing onta kepada kabilah Uraniyin ketika mereka datang ke kota Madinah dan menikmati kebuli Madinah atau makanan Madinah di kala itu, kemudian mereka sakit perut, maka Nabi SAW memberikan minuman kepada mereka sebagai obat. Penawarnya adalah air kencing onta yang kemudian ya mereka minum, maka mereka sembuh. Maka ulama memberikan kesimpulan, jika kencingnya saja dia adalah bisa diminum dan suci, maka air liurnya min babi aula, lebih halal, lebih suci ya, lebih suci dan tidak najis. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya. Hadis ke-25. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila salati fi dhalika thawbi wa ana anzuru ila atharil ghasli, muttafaqun alaih. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencuci air mani, bekas air mani. Thumma yakhruju ila salati, kemudian beliau keluar untuk salat. Ya. Fi dhalika thawbi, di pakaian tersebut. Wa ana anzuru ila atharil ghusli, dan aku melihat bekas cuciannya, dan aku masih melihat bekas cucian daripada air mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa li Muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Aisyah mengatakan, dan aku telah mengkorek-korek ya bekas air mani yang kering di baju Rasulullah, kemudian beliau sholat di pakaian yang ada bekas air mani yang kering di pakaian tersebut. Dalam lafaz yang lainnya, laqad kuntu ahukkuhu yabisan bi dhufri min thawbihi. Ya. Dan aku, kata beliau, masih diperhatikan hadis tadi, dan aku membersihkannya dengan kukuku, ya, dengan kukunya dari dalam kondisi sudah kering di pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah radhiyallahu anha.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kata para ulama ya menunjukkan bahwa sucinya air mani. Hadis ini menunjukkan sucinya air mani yang keluar dari manusia, laki-laki dan juga perempuan. Ya. Karena Nabi SAW membiarkan air mani ini sampai kering, kemudian beliau pergi sholat. Sampai-sampai Aisyah mencucinya, membersihkan bekas yang sudah kering itu dengan kuku beliau. Dari sini kata ulama bahwa pendapat yang kuat, air mani itu adalah suci dan tidak najis. Dalilnya Nabi SAW membiarkan dia sampai kering. Ya. Dan jika seandainya dia najis, maka Nabi tidak akan membiarkan benda najis itu ada di pakaian sholat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, segera dicuci. Namun beliau biarkan begitu saja sampai kering, kemudian beliau ya bersihkan dan sholat di pakaian tersebut. Kaidahnya kata ulama ya bahwa ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz, mengakhirkan penjelasan hukum di waktu dibutuhkan tidak boleh. Artinya apa di sini? Ya, Nabi mengakhirkan, bahkan tidak ada kejelasan kenajisan mani, Nabi biarkan. Nabi biarkan begitu saja sampai kering, Nabi diamkan. Dan mendiamkan hukum, jika ada hukum ini terlarang dalam agama kita, harus segera ada hukum. Dan ketidakadaan penjelasan dalam hal ini berarti tidak ada hukum najis. Karena kaidah kita ta'khirul bayani an waqtil hajati la yajuz, mengakhirkan penjelasan di waktu dibutuhkan oleh umat tidak boleh. Berarti apa? Tidak ada penjelasan, berarti tidak ada kenajisan pada hukum mani tersebut. Namun para ulama berbeda pendapat tentang hukum mani. Sebagian mengatakan dia benda najis, mani itu najis. Sebagian mengatakan dia adalah suci. Ya. Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, penganut mazhab kedua itu, Hanafiyah dan Malikiyah, yang mengatakan bahwa mani itu najis. Malik bin Anas, Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan mani itu najis. Dalil mereka yang pertama, hadis Nabi mencucinya. Ya, Nabi mencuci, berarti itu najis, kata mereka. Yang kedua, dia adalah tempat keluarnya, saluran keluarnya sama dengan tempat keluarnya air kencing. Ya. Maka mengambil hukum air kencing. Dia keluar lewat saluran yang sama dengan benda najis lainnya, itu air kencing. Berarti kalau demikian sama-sama tempat keluar dengan benda najis lainnya, berarti hukumnya najis. Ini pendapat dalil kedua mereka. Dalil ketiga, ya, mereka mengkiaskan air mani dengan sisa-sisa metabolisme tubuh kita yang dikeluarkan oleh tubuh yang tidak terpakai, seperti apa? Seperti air kencing, kotoran atau yang lainnya. Kata mereka, kalau dia ini sama hukumnya dengan apa? Kotoran dan air kencing. Berarti sama hukumnya tentang hukum kenajisannya. Dia adalah, ya, kata mereka, adalah zat yang sisa. Ya, ini dalil ketiga. Dalil keempat mereka, bahwa la mani an yakuna aslul insani wa huwal mani najisan iz man mana'a dzalika yaqul bi najasatil alaqah li'annaha damun wa huwa najisun wa hiya aslul lil insani aidha. Mereka mengatakan bahwa kalau ada yang mengatakan, kenapa kalian menajiskan mani? Jika kalian menajiskan mani berarti manusia juga najis, karena manusia asalnya dari mani. Ini maka Abu Hanifah dan Imam Malik menjawab, ini syubhat, ya, i'tirad gitu ya. Jika ada yang mengatakan demikian, ini jawabannya, bahwa tidak ada kelaziman aslinya najis kemudian ya setelahnya menjadi suci. Bukankah darah itu juga najis? Ya, proses perkembangan manusia, dia benda najis juga menjadi manusia yang keluar ke muka bumi menjadi suci. Nabi mengatakan ya bahwa tentang hadis arba'in yang pernah kita bahas, manusia ini dalam rahim ibunya 40 hari sebagai tetesan mani.
40 hari berikutnya berubah menjadi darah. Nah, darah yang kemudian dia menjadi benda suci ketika lahir ke muka bumi. Kata mereka tidak ada kelaziman. Ini kalau ada yang mengkritik kita, kenapa kalian menajiskan mani? Bukankah manusia dari mani? Berarti aslinya mani najis, berarti manusianya juga najis. Kata mereka mengatakan tidak ada kelaziman. Tidak ada kelaziman. Boleh aslinya najis, namun perkembangannya menjadi apa? Menjadi suci. Ini 4 dalil, ya. Yang kelima dalil mereka, laisa fi ahadisi farqil mani dalil ala taharatihi. Tidak ada dalil tentang kesuciannya. Bahkan Aisyah mensucikan, mengkeriknya dengan kukunya, atau Nabi mencucinya ketika kering pun itu menjadi dalil akan kenajisan, bukan dalil akan kesucian. Ini 5 dalil mereka. Dalil mereka kuat ya dalilnya. Kuat dalil ya Imam Malik dan Abu Hanifah tentang kenajisan mani. Namun berpendapat dalam hal ini Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad mengatakan bahwa Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan mani itu suci dan tidak najis. Ya. Tidak lebih, hukum mani tidak lebih dari ya benda-benda lain yang keluar dari tubuh kita seperti apa? Lendir dari hidung kita atau keringat kita. Ini sama dengan itu, atau liur kita. Tidak bisa disamakan dengan kotoran atau bahkan yang lain. Dar kencing beda. Ya. Dalil yang kedua ini mengatakan bahwa hadis farqihi, dalil tentang Aisyah mengkeriknya dengan kuku setelah dia kering, ini sudah cukup menjadi dalil akan kesuciannya. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mungkin membiarkan benda najis berlarut waktu dan tidak menjelaskan akan hukumnya. Dalil kedua, bahwa asal manusia adalah suci, yang Allah muliakan mereka. Ya. Asal manusia adalah suci dan tidak ada dalil yang paten, yang teks, yang langsung mengatakan bahwa mereka adalah najis. Ya. Bahkan Nabi mengatakan bahwa manusia itu hidup dan matinya adalah suci dan tidak najis. Yang rajih adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa air mani ini adalah benda yang suci dan tidak najis. Berkata Imam Az-Zarkashi rahimahullah, al-khariju minal insan salasatu aqsam. Yang keluar dari manusia ini ada 3 macam. Pertama, tahirun bila niza. Yang pertama suci tanpa ada perbedaan, suci hukumnya, tidak ada khilaf ulama. Yang kedua, najisun bila niza. Yang kedua, najis tanpa ada perbedaan. Kalau tadi yang pertama suci tanpa ada perbedaan, sepakat kesuciannya adalah air mata, ya, air liur, ya, keringat, ini suci tanpa ada perbedaan. Yang kedua, najis tanpa ada perbedaan. Ada kotoran manusia, kencing, wadi, mazi dan dam, kata beliau. Ya. Wadi, ada mazi, ya, wadi. Tahu kita wadi ini adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki, ya, atau bahkan perempuan juga ketika cuaca berubah atau kondisi badan tidak normal, tidak sehat, sakit, akan keluar dia setelah kencing biasanya. Dan dia ya namanya wadi. Ini juga najis. Sepakat ulama akan kenajisannya. Yang berikutnya mazi. Mazi dia adalah benda najis. Dia keluar ketika syahwat, ya, syahwat memuncak, puncak syahwat lagi perempuan, namanya keluar cairan mazi. Ya. Ini najis bila niza, tidak ada perbedaan. Yang ketiga kata mukhtalafun fi, yaitu sesuatu yang keluar namun diperdebatkan akan hukumnya. Wa huwal mani, dan dia adalah mani. Ya. Wa sabu ikhtilafi wa huwa taradduduhu fi majral baul. Karena dia apa? Sebab khilafnya ulama dalam hal itu adalah keluarnya air mani, ya, dari saluran yang sama dengan air kencing. Namun yang rajih juga kita sebutkan bahwa sebagaimana Syekhul Islam menyebutkan dia adalah suci, ya, suci dan tidak najis, sebagaimana Aisyah membiarkan dia atau Nabi SAW membiarkan sampai ya air mani itu kering,
dan tidak dicuci ketika keluar atau menempel di badan atau bahkan di pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara faedah hadis ini yang sangat mulia kata para ulama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat at-taqallul minal hayatid dunya wa mata'iha, yaitu sederhana dalam hidupnya dengan melihat kondisi menikmati kenikmatan dunia, sederhana. Dalilnya kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di pakaian yang beliau pakai untuk tidur. Pakaian tidurnya juga pakaian salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sederhana dalam hidup. Tidak seperti kita. Ya, istri-istri kaum muslimin Masya Allah, pakaian tidur satu almari, pakaian majelis taklimnya satu almari, pakaian ke pasarnya satu almari, pakaian jilbab model Shanghai dari dan seterusnya satu almari. Terkumpullah di rumah 2 lantai penuh dengan lemari pakaian perempuan saja. Dan juga pakaian suaminya juga. Banyak. Pakaian kantor, pakaian sholat lain, pakaian sehari-hari lain, pakaian tidur lain, pakaian ke acara nikahan lain, pakaian untuk jalan-jalan, untuk touring lain, untuk sepedaan lain, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakaiannya adalah satu untuk semua. Ya, ini luar biasa ya faedah dari hadis ini. Ya, nah adanya air mani di pakaian Rasulullah menunjukkan apa? Yang beliau sholat di pakaian tersebut adalah itu pakaian tidurnya. Dia pakai berhubungan badan dengan istri-istri beliau sampai-sampai ada bekas air mani di bajunya, dan beliau pun gunakan untuk sholat dari pakaian yang sama. Ini luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, bagaimana jika seandainya ada orang yang Allah lapangkan rezekinya sehingga dia mampu beli baju A, baju B, baju C, D, dan E, apakah dia tidak usah memakainya? Ataukah dia tidak usah membelinya dan seterusnya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu pun boleh. Boleh seseorang memiliki baju 5, 6, 7 ya, sesuai dengan kebutuhan dia. Karena ya Allah suka untuk dinampakkan nikmatnya dengan syarat tidak sombong. Dengan syarat tidak ada kesombongan dan angkuh, ya memandang yang lain lebih rendah, memandang orang-orang miskin lebih hina dibandingkan dia, maka ini adalah haram. Adapun sekedar pakai untuk menikmati rezeki yang Allah berikan, min babit tahadus bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah, maka itu dibolehkan. Ya, dahulu Nabi SAW karena memang kondisi ya, dan beliau sebagai panutan umat ya, bahwa pakaiannya tidak banyak, yang membuat orang-orang fakir di kala itu adalah apa? Cemburu sosial. Ya, mereka akan merasa iri hati, dengki. Kenapa yang ini kaya? Nabi seorang yang kaya dan seterusnya. Kami tidak. Ya, maka ada pendidikan bahwa Nabi SAW mengajarkan hidup sederhana kepada umatnya. Jadi Nabi satu pakaian untuk semua kegiatan. Ya, tentu hal ini ia tetap menjaga kebersihan dengan dalil Nabi membersihkan sebelum sholat, beliau cuci dulu bekasnya berangkat sholat, dan sebaliknya tidak sekali-kali mengajarkan hal yang kotor dalam Islam. Sampai difahami, jangan sampai ada yang faham ya memahami bahwa berarti Islam ini adalah agama yang kotor, yang kumuh, yang jorok. Nabi pakaian tidurnya, pakaian sholatnya, pakaian jalan-jalannya, pakaian sholatnya adalah pakaian bertemu dengan masyarakatnya, pakaian bertemu masyarakatnya, pakaian jihadnya. Tidak demikian. Dia tetap menjaga kebersihan. Dalilnya Nabi dihadiahkan oleh para sahabat ada jubah dari Yaman, jubah berwarna ini, berwarna itu, dan seterusnya. Dia menunjukkan bahwa Nabi SAW juga punya baju yang lainnya. Ya. Namun ini ada sebuah potret kesederhanaan dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Yang berikutnya kata ulama, faedah hadis ini yang sangat bermanfaat di sini adalah khidmatul mar'ati zaujaha, yaitu seseorang perempuan memberikan khidmat pelayanan terbaik kepada suaminya. Ini. Ya. Wal qiyam bima yajibu lahu hasba ma jarat bihil adatu, dan dia menjalankan tugas ya sebagai istri kepada suaminya sesuai dengan adat kebiasaan di daerah setempat. Jadi kalau di sini Aisyah mencuci pakaian Nabi, mengkerikkan, berarti bangsa Arab memiliki kebiasaan perempuan mencuci pakaian suami. Sesuai adat kebiasaan. Kalau di sebuah daerah adatnya bahwa suami cuci sendiri, istri cuci sendiri, itu pun dibolehkan. Karena kaidah dalam hal ini kata para ulama kita, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan perempuan sesuai dengan apa? Yang ma'ruf, yaitu yang dikenal oleh masyarakat secara urfi. Secara urfan, adat kebiasaan bagaimana berbuat baik kepada mereka. Jika seandainya istri berbuat baik kepada suaminya di sebuah daerah, memasakkan suami, mencuci pakaian suami, membersihkan rumahnya, menjaga hartanya, mencuci pakaian anak-anaknya, dan seterusnya, berarti itu adalah secara urfiyah hukumnya bahwa istri wajib menjalankan itu kepada suaminya. Dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Disebutkan sebagian ulama mengatakan tidak wajib seorang istri memberikan makanan kepada suami. Memasakkan suami tidak wajib. Ya. Mencuci pakaiannya tidak wajib, kata sebagian ulama kita. Namun yang rajih, kata para ulama, itu kembali kepada urf, yaitu kebiasaan masyarakat setempat. Karena tidak ada dalil yang paten, yang baku tentang hukum ya muamalah rumah tangga seperti ini. Kaitan dengan nafkahnya juga sama, makan minumnya akan berlaku hukum urfiyah. Kalau di daerah itu seorang perempuan sehari ya hari-harinya makannya misalkan sayur bayam dan lauk pauknya, misalkan ada tempe goreng, tempe orek, kemudian ada ikan kering, ikan goreng, ikan asin, ma'rufnya demikian di masyarakat, maka suami memberikan makanan itu sudah menunaikan kewajiban dia. Gak boleh ada istri mengatakan, ya, dia selalu minta makanan yang mewah dan mewah, ini tidak dibenarkan. Hukum adat berlaku dalam hal-hal yang tidak ada rincian dalam syariat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan perempuan yang salehah, kata para ulama kita, yang dia cinta sayang kepada suaminya, dia tidak sombong, iya, tidak sombong. Dia membersihkan pakaian suaminya, dia lembut kepada suaminya, memperhatikan pakaian-pakaian suami. Suami keluar rumah disetrikakan misalkan, diberinya pewangi, ya, dan seterusnya. Ya, dan itu lebih mendatangkan cinta suami. Namun jika seandainya istri tidak peduli, suami keluar pakaian kotor, pakaian tidak disetrika, rambut tidak bersisir, tidak ada minyak wangi dan seterusnya, saya kira suami akan bisa-bisa pindah ke lain hati dan semisal itu. Nah, ini diantara faedah lainnya. Maka istri hendaklah cinta suami, memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya hadis ke-26, bahwa Nabi di sini disebutkan wa an Abi Samah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hendaklah dicuci dari bekas kencing ya perempuan dan percikan air kepada bekas kencing anak laki-laki. Kepada anak laki-laki. Ini benda ya, penjelasan tentang benda najis berikutnya, air kencing. Ya, air kencing adalah najis ya. Air kencing anak laki-laki dan perempuan sama najisnya. Namun di sini dijelaskan sedikit perbedaan tentang cara membersihkannya. Kalau anak laki-laki yang dia belum masih ASI, belum mengkonsumsi selain ASI, maka dikatakan cara mensucikan kencingnya dengan cukup dipercikkan air. Barangkali di kasur ada,
celananya ada bekas, atau di pakaian ibunya atau bapaknya sering menggendong anak tersebut misalkan, maka cara mencucinya dengan apa? Cukup dengan dipercikkan. Ini kalau laki-laki belum mengkonsumsi selain apa? ASI. Berbeda dengan perempuan. Perempuan walaupun dia masih ASI, belum mengkonsumsi yang lainnya, sudah najis, dan cara mencucinya dengan dicuci. Ya. Ini gambaran ya di sebagian daerah. Adapun di zaman sekarang, masya Allah, ya orang sudah pakai pampers gitu ya, tinggal beli, ya buang, beli, buang, dan seterusnya. Ya. Namun mungkin terkena pakaian ibunya, bapaknya, kasurnya, selimutnya, atau yang lain, maka itu penjelasan tentang bagaimana mencucinya. Untuk laki-laki maka dia adalah dengan cara dipercik, kemudian perempuan dengan cara dicuci. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya, hadis ke-27, kita habiskan materi. Wan Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi damil haidhi yusibu thawba. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang hukum darah haid yang terkena pakaian. Kata Nabi, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Nabi mengatakan bahwasanya beliau mengatakan hendaklah mengeriknya, kemudian dikucek dengan air, yang ketiga menyiramkan. Ini kalau ada darah haid yang karena dia najis, darah haid najis, terkena di badan, di pakaian, celana, sarung atau yang lainnya, najis. Tidak boleh orang sholat dengan kondisi ada najis di badan, di pakaian, di tempat ibadah dan seterusnya. Tidak sah sholat kalau itu disengaja. Maka Nabi mengatakan apa? Caranya dengan cara dia keringkan. Ini dengan anggapan sudah kering, dikeringkan. Setelah itu disiramkan, dikucek, disiramkan air, kemudian setelah itu apa? Dikucek, kemudian dia gunakan untuk sholat. Ini najis dan cara mencucinya. Adapun sekarang, masya Allah, sudah tinggal dicelupkan ke mesin cuci. Sudah mesin cuci yang bermain di sana, yang membersihkan. Tinggal tuangkan sabun pembersih dan pewangi, maka dia akan bersih, tinggal dijemur. Namun jika seandainya barangkali ini kondisi tidak ada mesin cuci yang lain, maka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang cara mencucinya. Karena darah haid itu adalah darah yang najis. Hadis yang ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalat khawlatu ya Rasulullah fa in lam yazhab ad-dam qala yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah mengatakan, Khawlah mengatakan, wahai Rasulullah, jika seandainya darahnya masih ada bekas, maka Nabi mengatakan yakfikil ma'u wa la yadurruki atharuh. Air sudah cukup untuk dirimu dan bekasnya tidak mempengaruhi apa-apa untuk dirimu. Yang penting sudah disiramkan, dicuci, ada bekas barangkali karena sudah didiamkan beberapa saat, beberapa hari, dan dia mengering di situ, dicuci, dikucek, disiramkan, tidak hilang juga, maka tidak masalah. Ini kalau ada sisa seperti itu, yang penting sudah dicuci, dilakukan pencucian, maka boleh dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menyebutkan bahwa hadis ini menerangkan bahwa badan perempuan tidak najis, keringatnya tidak najis. Dan yang najis hanya darah yang keluar saja dan pakaian yang terkena darah itu. Hal ini tentunya datang penjelasannya dari para ulama kita karena dalam rangka untuk menjelaskan sebuah adat kebiasaan orang-orang Yahudi ahli kitab dulu, bahwa mereka jika istrinya datang bulan, mereka
usir keluar rumah, tidak boleh makan bersama, tidak boleh tidur di satu kasur, tidak boleh dalam satu rumah. Kenapa? Kata mereka, perempuan itu ternajiskan dengan datang bulannya. Islam datang dengan penuh kemudahan, bahwa ya yang najis adalah ya darah saja, dan yang terkena pakaian dari najis dari darah itu. Badannya tidak. Wallahu taala a'lam bishawab, ya. Dan itu cara mencucinya. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, insyaallah. Semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Ya, jika seandainya ada soal atau hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Nah, tanya silakan, yang ada pertanyaan silakan angkat tangan. Ya. Tafadhal. Lydia Amalia, soal, tafadhali. Soalnya ditulis gimana? Baik. Soal di sini, bagaimana jika perempuan yang haidnya nembus, dia naik angkut umum dan baru sadar nembus ketika sudah turun? Apakah berdosa jika darah itu terkena baju orang lain? Baik. Ini kaitan dengan dosa atau tidaknya dosa. Di sini tidak ada dosa. Kenapa demikian? Tidak dilakukan dengan tidak sadar. Ya, dia melakukannya atau darah ini keluar tanpa disadari. Ya. Maka tidak ada dosa bagi perempuan tersebut. Ya. Maka ini jawabannya. Jadi kalau ditanya apakah ada dosa atau tidak, jika hal itu ya tembus dan ada terkena kursi, kemudian ada orang lain yang duduk di situ dan terkena juga misalkan, maka dia tidak terkena dosa. Namun sebaiknya dia membersihkan. Sebelum dia turun dari angkot, dia bersihkan. Jika dia sadari tentunya. Jika dia sadari, dibersihkan. Mohon maaf kepada kondektur, kepada sopir, bahwa ini ada darah, ini najis, tolong dibersihkan atau izin saya bersihkan. Ya, itu kalau memungkinkan. Kalau dia sadari ketika masih diangkot. Namun ketika dia sudah sampai rumah, maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa karena hal itu tidak disadari. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Innallaha tajawaza an ummati ma anil khata'." Innallaha tajawaza an ummati. Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab umatku yang mereka lakukan dari al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi, dengan sebab mereka salah atau lupa atau karena mereka terpaksa melakukannya. Tidak ada dosa dalam hal itu, wallahu taala a'lam bishawab. Namun jika seandainya tadi saya sebutkan sadar akan adanya hal itu masih diangkut, sampaikan kepada orang sekelilingnya dan bersihkan jika mampu. Ya. Dan jika seandainya disadari setelah turun angkot dan tidak lagi mengenal siapa, nomor berapa mobil itu, maka bertakwalah kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah dari hal itu. Dan perempuan hendaklah memahami kapan datang bulannya, dia paling memahami akan hal itu. Tanggal biasa, kebiasaan itu datang, dia sangat paham. Maka dia siapkan. Ya, jika seandainya dia bersafar, tanggal sekian, biasanya dia akan datang bulan, bawa perlengkapan datang bulan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Soal, bagaimana kalau kita di tempat kantor atau mall, tempat umum, yang toiletnya hanya menyediakan tisu saja? Soalnya bagaimana bersucinya gitu ya. Baik, hukum bersuci dengan tisu boleh, ya. Hukum bersuci dengan tisu boleh, atau yang semisalnya. Karena Nabi SAW membolehkan untuk beristijmar, bersuci. Nanti akan datang bab tentang hal ini insyaallah pada
pada babnya, pada pertemuan berikutnya insyaallah. Namun secara singkat saya jawab bahwa hal itu jika dengan tisu saja ya maka dibolehkan. Jadi urutan orang bersuci dalam Islam pertama paling afdal pertama dengan batu atau semisalnya tisu gitu ya. Ya, karena dulu tidak ada tisu maka batu bahasa Nabi ya, dengan batu. Ya, istijmar bisa ahjarin. Ya, Nabi SAW menyuruh kita an nastajmira bi salasati ahjar, untuk beristijmar bersuci dengan 3 batu. Ya, maka ulama mengatakan boleh bersuci dengan batu atau yang semakna dengan batu. Tanpa air, iya, boleh. Ya. Nah, sehingga urutan bersuci yang paling afdol adalah pertama batu, yang kedua gabung batu dengan air. Pertama batu, urutan pertama batu dengan air. Yang kedua air saja. Yang ketiga batu saja. Ini urutan bersuci. Maksudnya apa? Afdolnya bersuci dia batu dan air. Ya. Nilai yang kedua ya, adalah dengan air saja. Ya. Nilai ketiga dengan batu saja. Dan itu boleh sekalipun ya, ada air. Artinya dia hanya ambil batu saja, enggak pakai air, itu pun boleh. Maka dikiaskan sama dengan tisu tadi. Tisu sama. Yang penting apa? Bersih. Ya, bersih kata para ulama kita. Bersih maka sudah cukup. Ya. Nah, namun afdolnya jika seandainya ada air maka hendaklah ada air. Namun biasanya bagi sebagian teman-teman yang terkadang bersafar ke negara-negara kafir, negara non muslim, biasanya hanya menyediakan di toilet-toilet dengan tisu saja, tidak ada airnya. Namun jangan risih, cukup bersuci dengan itu. Karena Islam mengatur kita dengan apa? Itu sudah cukup untuk bersuci. Namun jika seandainya ada, maka urutkan tisu kemudian air, itu afdal. Allah sangat mencintai orang yang bersuci dengan cara itu. Allah mencintai, turun ayat kepada ahli Quba, ya penduduk Quba, orang yang mereka ternyata Allah sebutkan innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah cinta orang yang taubat dan orang yang banyak bersuci. Kenapa demikian? Karena disebutkan mereka adalah orang yang bersucinya dengan batu sekaligus air. Itu afdal. Maka bagi pembangun, orang yang memiliki kewenangan membangun toilet atau yang lainnya, lengkapilah ada tisu dan air mencapai sebuah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi soal? Ustaz, saya izin bertanya. Tafadhal. Apakah benar najis itu tidak membatalkan wudu? Misal saya ada wudu, lalu kaki terkena najis, apakah wudu saya batal? Wudu tidak batal. Iya. Jadi menempelnya najis, iya, wudu tidak batal. Namun haram sholat kondisi ada najis. Ini betul difahami. Ya, wudu tidak batal, namun tidak boleh sholat kondisi ada najis di badan kita, di pakaian kita, atau tempat sholat kita. Ya, karena tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa najis itu yang sekedar terkena di badan kita membatalkan wudu, tidak ada. Namun pembatal wudu itu ya ada dalilnya. Buang air, buang hajat misalkan. Ada yang dikhilafiyahkan, bersentuhan dengan laki perempuan atau yang lainnya, akan datang penjelasan nanti pada babnya insyaallah. Namun jawaban saya secara singkat pada kesempatan ini yaitu terkena najis tidak membatalkan wudu. Namun jika hal itu disadari sebelum sholat, maka wajib dibersihkan. Namun dan juga jika seandainya dia sholat kondisi dia sadar ada najis di badannya atau di tempat sholatnya atau di kainnya, pakaiannya, maka tidak sah sholatnya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena syarat sah sholat adalah bersih dari najis. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana cara mencuci celana dalam?
yang terkena air kencing secara tidak sengaja pada saat ke toilet ketika ingin sholat, terutama ketika kita sedang di luar dan tidak membawa celana ganti, ataupun tidak ada sarung di masjid dan musola. Baik, caranya bagi orang yang demikian cukup percikan sedikit air di tempat yang diperkirakan terkena najis tersebut. Percikan sedikit saja dan diperas. Percikan sedikit dan diperas itu. Basahi dia dan diperas, pakai lagi cukup. Ya. Jadi tidak usah dicelupkan semuanya. Kemudian diperas lagi, pakai lagi, masuk angin kita. Ya kan? Salat kondisi masuk angin tidak nyaman lah. Maka cukup dipercikan saja, dibasahi dan diperas ya. Tidak usah dicelupkan, direndam di bak itu merepotkan. Wallahu taala alam bisawab. Nah. Soal silahkan. Fikri ya, tafadhal. Kalau darah itu masuk najis. Darah. Iya. Baik. Darah manusia, darah haid jelas najis. Ya, darah sembelihan hewan ketika disembelih darah masfuh namanya, sepakat akan kenajisannya. Yang diperdebatkan ulama darah manusia terkena sabetan sedikit misalkan silet atau apa, atau ada nyamuk menggigit kemudian ada darah atau yang lainnya, apa hukum darah yang keluar dari manusia? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ulama mengklaim ada ijma akan kenajisannya, dan sebagian lagi mengatakan tidak ada dalil yang paten tentang kenajisan darah. Yang rajih darah manusia tidak najis. Dalilnya bahwa ada sahabat Nabi yang mulia. Syekh Nasruddin Al-Albani menyebutkan hal ini dalam kitabnya Tamamul Minnah fi Ta'liqi ala Fiqh Sunnah. Kata beliau, ada sahabat asar yang ketika itu dia menjaga di perbatasan tempur, dipanah dia oleh musuh, terkena tubuhnya, mengalir darah, kondisi dia sholat, namun dia lanjutkan sholatnya. Jika seandainya itu najis, niscaya dia akan mengulang sholatnya karena dia terkena najis. Namun dia tidak ulang sampai selesai sholat, tetap sholat. Kondisi ada najis. Di sini kata ulama, jika seandainya dia hal itu ada najis dan membatalkan sholatnya, niscaya dia akan batalkan sholat, dan itu maklum di kalangan para salaf. Yang kedua, ada syariat dalam Islam ini, syariat berbekam namanya. Syariat berbekam. Iya, orang dikeluarkan darah, sedot darah. Ya, di titik-titik yang dianjurkan untuk berbekam, dikeluarkan darah. Dan seterusnya. Nah, namun tidak ada penjelasan bagi orang yang yang disedot darahnya atau orang yang menyedot darah tersebut untuk bersuci setelahnya karena dia menyentuh najis misalkan, tidak ada. Maka ini menjadi dalil yang kuat kata para ulama bahwa darah itu tidak najis. Darah itu tidak najis. Ya, darah manusia tidak najis dan dia suci. Wallahu taala alam bisawab. Jelas Fikri? Kalau kasusnya misal kita tertusuk jarum atau teriris tisu kan biasanya refleks ngisap itu hukumnya gimana? Iya, tidak apa-apa karena dia bukan najis. Jadi yang najis, jadi sebagian ulama mengatakan najis ya. Yang tepat ya, pendapat yang kuat saya katakan apa? Dia suci dan tidak najis. Yang najis itu darah haid, darah nifas, ya. Darah masfuh yang keluar dari hewan ketika disembelih. Disembelih maka akan keluar darah yang meluncur kuat. Ini namanya daman masfuhan. Allah haramkan dia, Allah najiskan dia sebagai benda najis dan tidak boleh ada orang meminumnya. Ya, dan jika seandainya terkena tubuhnya, pakaiannya ketika dia menjadi tukang jagal, hendaklah dia cuci itu karena itu najis. Adapun yang lain, darah di tubuh kita maka dia suci. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ini sekian dapat disampaikan. Semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Ini dapat disampaikan. Yang hak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dan lupa datang dari saya dan dari pribadi saya dan dari syaitan. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua dan memberikan rahmat dan kebaikan kepada kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.